Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pranama Rifki. Saya berasal dari kelas 5E IF dengan NPM 2393110017. Di sini saya akan membuat tutorial sederhana dengan praktikum 6 yang diampu oleh Bapak Haji dengan mata kuliah blockchain. Nah, dengan praktikum 6 kemarin kita disuruh mendeploy kontrak simple storage factory, extra storage dari praktikum 2. Karena dari modul kemarin udah kita pelajari dan mengikuti tutorial yang ada di dalam modul, jadi simpelnya adalah kita mengikuti langkah-langkah dari modul itu terus kita implementasikan di VS Code. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai laporan yang sudah saya buat. Oke, pertama kita kontrak simple storage. Nah, di sini isi dari kontrak simple storage ini yang kita copy paste dari pertemuan sebelumnya karena masih sama aja gitu kan. Terus lalu kita kontrak storage factory-nya juga. Lalu kita kontrak extra storage sol. Nah, di sini kalau yang simple storage ini kan udah dari awal. Nah, tapi kalau misalnya yang storage sama yang extra storage juga dari yang kemarin juga. Cuma mungkin ada beberapa hal yang ditambahin gitu. Nah, terus lalu yang keempat, kita membuat file deploy.js untuk mendeploy masing-masing kontrak. Dalam file tersebut tuliskan kode untuk mendeploy kontrak simple storage, kontrak storage factory, dan extra storage. Pastikan untuk membuat komen ketika ingin mendeploy salah satu. Nah, di sini kita udah bisa membuat komen bagaimana untuk mendeploy dari beberapa kontrak yang nantinya bakal kita deploy gitu. Nah, terus setelah itu, nah ini juga ada dalam kodenya ya kan yang ada di dalam modul. Terus juga pertama-tama ketika kita ingin mendeploy sebuah kontrak simple storage, kita lakukan perintah dulu untuk menginstal compiler dengan versi 0819 dengan terminal seperti berikut. Setelah itu kita ketik nih perintah untuk menginstal library Ether.js untuk berinteraksi dengan smart contract di jaringan Ethereum. Nah, ini adalah kode dari terminalnya. Nah, setelah itu kita lakukan perintah untuk mengompilasi file simple storage untuk menghasilkan file bin dan abi. Nah, ini adalah terminal yang kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah file si abi dan bin gitu teman. Kemudian node deploy.js untuk menjalankan script deploy untuk smart contract simple storage ke jaringan blockchain dan akan menghasilkan alamat kontrak beserta nilai yang diambil dari kontrak tersebut. Nah, setelah kita lakukan dengan tutorial tadi, kita ngedeploy si deploy.js-nya nih, node.js-nya gitu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bahwasannya yang udah kita isi apakah sudah sesuai gitu. Nah, itu kan bakal memberikan sebuah outputan apakah yang ada di dalam deploy.js ini udah kebaca belum gitu. Kalau misalnya sudah kebaca dengan apa yang udah kita isi dari si simple storage, extra storage, dan factory storage, nah nanti hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini ada penjelasannya nih. Yang pertama, awalnya nilai variabel favor number sama dengan 0. Lalu setelah menjalankan fungsi storage, nilai diperbarui menjadi 7. Yang artinya fungsi penyimpanan dan pembayaran store dan retrieve pada kontrak simple storage bekerja dengan benar. Nah, setelah kita mendeploy si JS itu, lalu kita compile dan deploy terhadap kontrak storage factory. Nah, ini yang buat si kontrak storage factory yang tadi saya jelaskan bahwasannya kita ingin 3 gitu kan. Nah, ini yang buat bagian storage factory. Penjelasan adalah yang pertama, kontrak storage factory berhasil deploy dan berfungsi membuat instance dari simple storage. Yang kedua, nilai order favorite number sama dengan 0, lalu simpan nilai 7 ke salah satu kontrak simple storage dalam array simple storage array. Lalu yang terakhir, menunjukkan bahwa proses pembuatan dan penyimpanan data di beberapa kontrak simple storage melalui storage factory berhasil. Nah, jadi dari tiga itu ada simple storage, storage factory, dan extra storage yang nanti bakal saya jelaskan. Itu ketika kita ingin mendeploy si kontrak itu, pastikan kita sudah memiliki kode dan juga private key dari si Garnach-nya itu. Jadi untuk kita menghasilkan output yang benar-benar bagus. Nah, selanjutnya
kita lakukan perintah untuk mendeploy dan mengcompile kontrak extra storage. Nah, di sini ada terminal yang nantinya harus kita lakukan untuk melihat output dari extra storage. Nah, kalau misalnya kita sudah mendeploy dari extra storage ini, nanti hasil akan seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Kontrak extra storage merupakan turunan dari simple storage dan mengoverride fungsi store. Nah, seperti itu. Yang kedua, saat storage dijalankan, hasil akan menjadi 17 karena kode di extra storage mendapatkan plus 10 pada input. Nah, ini berarti ada di dalam kodenya. Nah, yang terakhir ini membuktikan konsep inheritance dan override pada Solidity berjalan dengan benar. Nah, jadi dengan 3 kompilasi yang sudah kita lakukan di laporan tadi, bahwasannya tutorial yang sudah dijelaskan ini sangat singkat dan sederhana dan bisa dikatakan berhasil, bahwasannya melihat deployan JS yang sudah dilihat dari terminal tadi benar-benar bisa kita lihat gitu. Nah, ini sedikit kesimpulan bahwasannya simple storage menyimpan dan mengambil nilai numerik secara langsung. Storage factory membuat dan mengelola banyak instance simple storage, sedangkan extra storage mewarisi fungsi store dari simple storage dan mendapatkan nilai 10 sebagai modifikasi. Ketiga smart contract Solidity ini berhasil kita buat, di-compile dan di-deploy menggunakan EtherJS serta Ganache. Dengan fungsi override pada extra storage yang berjalan sesuai konsep inheritance di Solidity dan penggunaan VNV akan menjaga keamanan data pribadi seperti private key dan RPC URL. Nah, mungkin ini adalah praktik yang sudah kita implementasikan dalam modul kemarin, yang hasilnya kita akan membuat laporan seperti ini. Nah, mungkin itu saja tugas dari praktikum 6 kemarin dan sedikit penjelasan tutorial dari saya. Sangat singkat dan sederhana untuk dijelaskan karena kita hanya mengikuti dari isi modul. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.